Keluarga Sutrimo mengakui adanya sejumlah kejanggalan di balik kematian pegawai ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Polda Metro Jaya pun sudah menaikkan kasus kematian Sutrimo naik ke penyidikan dan akan segera melakukan ekshumasi. Satu persatu, dugaan kematian tak wajar kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Adriansyah Sutrimo akhirnya terungkap. Pihak keluarga menceritakan sejumlah kejanggalan pasca kematian Sutrimo. Kuasa hukum keluarga Sutrimo Aan Rohaini menjelaskan, keluarga Sutrimo tak diberitahu apa penyebab pasti kematian Sutrimo. Keluarga hanya menerima jenazah dan keterangan dari orang yang mengantarkan jenazah tanpa dilengkapi dokumen kronologi kematian. Keluarga bahkan hingga kini belum menerima barang-barang pribadi milik Sutrimo, termasuk ponselnya yang selama ini dipakai Sutrimo untuk berkomunikasi dengan keluarga. Oleh karenanya, pihak keluarga memutuskan untuk melaporkan kejanggalan tersebut ke polisi. Tidak ada dalam surat dokumen yang ditemukan, jadi setelah saya masuk kan saya baru bisa mengakses surat-surat, ternyata tidak ada surat keterangan terkait dengan penyebab kematian. Artinya kan itu harusnya ada dan lain-lain, ternyata belakangan saya juga menemukan. Jadi memang dari awal pihak keluarga tuh tidak menduga bahwa ada dugaan pembunuhan atau misalnya ada temuan bahwa korban ditemukan dengan berbusa di mulut dan di hidung. Itu keluarga memang tidak tahu karena surat itu tidak pernah sampai ke keluarga, tidak diantar oleh orang yang mengantar jenazah. Ketika sudah datang ya kita langsung kubur. Terkait dengan barang-barang HP dan lain-lain, awalnya kan kita ketika bertanya gitu kan sampaikan akan dikirim besok gitu kan. Nah, setelah besoknya kita telepon gitu kan, ternyata HP-nya sudah tidak nyambung. Nah, dari situ mulai kan ada kecurigaan lagi. Menjawab penjagalan itu, Polda Metro Jaya menaikkan status kematian Sutrimo naik ke penyidikan. Penyidik mengusut dugaan pembunuhan berencana di balik kematian Sutrimo. Selain memeriksa 24 orang saksi, polisi juga akan melakukan ekshumasi jasad Sutrimo untuk mencari bukti penting kasus tersebut. Kami sudah meningkatkan ke proses penyidikan. Insya Allah hari Rabu lusa kami akan melakukan ekshumasi di Banyumas. Mudah-mudahan nanti dari hasil ekshumasi kita bisa menemukan dan kita bisa menyimpulkan apa yang menjadi penyebab dari kematian yang bersangkutan. Dipersangkakan sebagaimana laporan polisi yang kami terima itu adalah pasal pembunuhan ataupun pembunuhan berencana. Di sisi lain, Kejaksaan Agung buka suara terkait sosok Febrio Adianto yang disebut-sebut sebagai pihak yang mengantar jenazah Sutrimo dari klinik modern ke RS Muhammadiyah Taman Puring. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna membenarkan jika Febrio merupakan pegawai Kejagung yang sempat menjadi staf ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Meski demikian, Anang tak mengetahui apakah Febrio merupakan pihak yang mengantar jenazah Sutrimo. Tapi yang namanya saudara Febrio yang kami tahu memang dia pegawai kejaksaan, tapi bukan jaksa, pegawai kejaksaan. DC-nya bukan Pak, itu. Stafnya. Tim Liputan Metro TV. Kepolisian tengah mengusut mantan kepala rumah tangga atau Karungga Febri Adriansyah. Kematian Sutrimo diduga mengarah ke pembunuhan atau pembunuhan berencana. Ekshumasi atau proses penggalian makam untuk mengangkat jenazah akan dilakukan pada Rabu besok. Lalu apa saja bukti yang bisa didapatkan dari ekshumasi dan otopsi Sutrimo? Saya akan membahasnya bersama dengan Wasekjen Perhimpunan Dokter Forensik, Mediko Legal Indonesia Dr. Dian Novita, dan juga kriminolog Profesor Adrianus Meliala. Selamat malam Dr. Dian dan Prof. Adrianus. Selamat malam. Selamat malam, Dr. Novita. Baik, Dr. Dian, saya ke Anda dulu. Sutrimo ditemukan meninggal dunia pada tanggal 23 Juli, ekshumasi dilakukan 21 hari setelahnya. Apakah hasil otopsi nanti masih akurat untuk menentukan penyebab kematian Sutrimo? Ya, jadi sebelumnya kami ucapkan turut berbelasungkawa dan empati yang setinggi-tingginya untuk keluarga. Tentu ini menjadi atensi dan perhatian besar dari Perhimpunan Dokter Forensik dan Mediko Legal Indonesia terkait dengan waktu durasi kematian ya 3 minggu dari kejadian, kemudian rencana besok hari Rabu untuk dilakukan kegiatan ekshumasi.
tentu akan diupayakan secara pembuktian medis sampel-sampel apa yang bisa dilihat. Baik. Biasanya berapa lama batas dari waktu kematian sampai dilakukan otopsi untuk mendapatkan hasil yang sangat akurat, Dok? Semakin yang apabila kita ingin mencari keakuratan, tentu semakin cepat untuk dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah akan lebih bagus. Tentu bila jaringan belum mengalami pembusukan, tentu penampakan dari luka-luka, kemudian bentuk luka ataupun tanda-tanda kekerasan lainnya itu akan lebih mudah apabila kita melakukan secepat mungkin dari waktu kematian. Bagaimana kalau setelah 20 hari, apakah hasilnya bisa kita tetap harapkan akurat atau bagaimana, dokter? Keakuratan hasil pemeriksaan tentu akan banyak faktor yang berpengaruh terkait yang pertama kondisi dari jenazah, karena kalau memang sudah lebih dari 24 jam tentu proses pembusukan ini akan berjalan terus. Kemudian pengaruh lain juga dari faktor lingkungan, dari pH tanah di makam, kemudian faktor lingkungan lain, tentu ini harus menjadi pertimbangan nanti untuk tim pemeriksaan. Oke. Prof. Adrianus, kasus Sutrimo sudah naik ke tahap penyidikan dan mengarah ke pembunuhan atau pembunuhan berencana. Tanpa menunggu ekshumasi dan hasil otopsi, kasus ini sudah mengarah ke dugaan pembunuhan, Prof. Kenapa bisa demikian? Saya juga bingung itu. Kalau memang ujung-ujungnya dugaannya pembunuhan atau pembunuhan berencana, kenapa menunggu sampai 20 hari? Dan apakah setelah 20 hari itu lalu kemudian telah ditemukan satu fakta-fakta ya melalui bukti-bukti yang keras ya, artinya yang memang amat kuat diduga sebagai misalnya alat pembunuhan misalnya. Saya kok menduga tidak ya. Lebih kepada karena ada pihak-pihak yang telah melapor. Ya, salah satunya adalah pihak keluarga. Jadi dengan kata lain, lebih kepada karena sudah ada desakan, tekanan dari masyarakat, baru kemudian polisi convince ya atau yakin untuk itu. Kalau memang yakin ya jangan-jangan lebih kepada karena terdesak aja gitu ya. Nah, tapi lalu kemudian karena terdesak lalu kemudian menyangkakan dengan sesuatu yang serius, yakni pembunuhan atau pembunuhan berencana hanya karena LP-nya bilang begitu. Nah, ini kok kayaknya polisi ini seperti nggak pernah belajar forensik gitu loh. Jadi mereka-mereka yang sudah kuliah di STIK tuh ya, yang ada kuliah forensiknya nih, yang ngajar juga nih teman sejawatnya Dr. Dian juga nih, seperti nggak ada bekasnya gitu ya. Jadi saya terus terang juga bingung tuh ya, bahwa polisi tidak convince saya bisa menerima. Sebab kalau hanya karena katanya, lalu kemudian polisi melakukan ekshumasi, wah kacau tuh ya. Selain karena ekshumasi sendiri adalah satu tindakan hukum, juga ada soal dengan biaya, pengerahan sumber daya dan seterusnya, maka memang perlu ada satu keyakinan dari kepolisian bahwa telah terjadi satu tindak pidana. Tapi apa gitu ya. Dan kalau kemudian lalu setelah 21 hari pun ternyata juga tidak ada, nah maka lalu kita bisa menduga bahwa sebetulnya yang menjadi sumber keyakinan tersebut adalah bukan karena adanya satu bukti, tapi lebih kepada karena ada keterdesakan dari kepolisian. Demikian, Mbak. Oke, Prof, tapi sekarang dari kepolisian sudah meningkatkan perkara kasus ini ke tahap penyidikan. Apakah artinya memang bukti-bukti awal yang dikumpulkan oleh penyidik itu sudah cukup? Ya kalau mengikuti gaya berpikir KUHAP kan telah ada 2 alat bukti kan. Dan itu bisa diperoleh dari laporan dari masyarakat, dan memang ada ya laporan masyarakat, dan juga ada laporan dari keluarga korban, keluarga Sutrimo. Dan itu lalu menjadikan cukup. Apakah lalu ada lagi yang lain ya menjadi 3 atau 4? Mungkin saja ya. Tapi kalau memang misalnya hal-hal yang dikumpulkan oleh polisi itu tadi saya katakan sebagai kuat, maka sebetulnya tidak perlu menunggu laporan dari keluarga. Nah, saya menduga bahwa laporan keluarga ini menjadi penting karena kalau saya tidak salah dari pemberitaan sehari setelah keluarga melaporkan lalu diterima oleh polisi, baru kemudian besoknya diinfokan atau diumumkan tentang peningkatan status. Jadi dengan kata lain nampaknya soal laporan itu menjadi vital ya dalam rangka untuk menjustifikasi langkah kepolisian. Mungkin begitu. Oke. Dan Dr. Dian, apa sebetulnya informasi yang penyidik bisa dapatkan secara pasti dari ekshumasi dan juga otopsi? Informasi apa saja, Dok?
Baik Mbak, jadi kalau untuk proses ekshumasi tentu prosedurnya kami akan melakukan pada lazimnya kasus-kasus yang lain kami akan melakukan pemeriksaan mulai dari pemeriksaan luar, kemudian dari pemeriksaan luar itu kita akan mencari ya dari head to toe luka-luka yang ada baik dengan pola untuk kekerasan tumpul maupun kekerasan tajam termasuk tanda-tanda dugaan keracunan yang ada. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan luar dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam untuk melihat organ-organ yang ada di dalam apakah ada kelainan, untuk menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan sebab kematian yang lain, termasuk apabila ada dugaan ke arah keracunan, pengambilan sampel organ ini sangat vital, sangat penting untuk bisa dilanjutkan ke pemeriksaan lebih lanjut, yaitu di laboratorium forensik. Paling tidak dengan adanya upaya ini kita akan berupaya untuk bisa memproduksi ya alat bukti dalam bentuk visum et repertum sebagai bentuk hasil pemeriksaan dari ekshumasi ini yang tentu nanti akan dikoordinasikan kepada penyidik yang menangani. Oke. Dokter Dian, jika Sutrimo meninggal dunia karena keracunan atau diracun, apakah otopsi bisa menemukan jejak racun tersebut? Iya, tentu dalam menangani kasus dengan dugaan keracunan itu pengambilan sampel organ dan juga pemeriksaan dari alat-alat organ dalam itu penting untuk ketika dilakukan pemeriksaan. Nah, ini menjadi suatu petunjuk apabila memang pada pemeriksaan dalam atau otopsi kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang berupa toksikologi, ini akan menjadi benang merah yang tentu bisa kita tarik kesimpulan apakah betul adanya dugaan keracunan ini terbukti atau tidak, karena kalau hanya asumsi-asumsi saja tentu ini tidak bisa menjadi fakta hukum yang kuat nanti di persidangan. Jadi kalau setelah 21 hari masih kemungkinan didapatkan, masih bisa di-trace jejak racun itu, Dok? Dapat tidaknya nanti trace untuk bukti adanya keracunan tentu tergantung banyak faktor yang akan berpengaruh di situ terkait dengan kondisi jenazah yang sudah 21 hari nanti seperti apa, kemudian pH dari tanah, kemudian lingkungan makam seperti apa, itu juga akan berpengaruh, Mbak. Dalam formulir kronologi kematian Sutrimo disebutkan soal adanya busa yang keluar dari mulut Sutrimo, Dok. Apakah itu bisa menjadi petunjuk penyebab kematian? Petunjuk tentu akan dipikirkan oleh tim pemeriksa yang ditugaskan, termasuk salah satunya informasi dari penyidik. Kita berharap nanti akan semakin banyak informasi-informasi yang ada, itu nanti akan melengkapi dari hasil pemeriksaan dan kesimpulannya akan lebih akurat. Oke. Prof. Adrianus, kita mundur sedikit ke belakang ketika ada pihak yang membawa Sutrimo dari bekas klinik estetik sampai ke rumah sakit. Kemudian ada lagi orang yang memulangkan jenazah Sutrimo ke keluarga, diduga namanya adalah Febrio, mantan staf sus dari Febri Adriansyah. Apakah orang-orang ini patut dicurigai mengetahui penyebab kematian Sutrimo? Ya kalau dari tampak luar ya mungkin bisa ya. Jadi sekedar untuk mengatakan bahwa tadi ya, bahwa ada busa dan seterusnya. Tapi kalau bicara mengenai sebab mati kan tentu tidak cukup untuk hanya dengan itu ya. Gitu. Jadi saya kira betul bahwa mereka nanti perlu diminta keterangan. Namun apakah lalu nama-nama itu tidak ada pada daftar kepolisian, daftar nama yang sudah diwawancara oleh polisi? Saya duga sih ada ya, karena kalau tidak ada malah jadi aneh itu. Polisi mau wawancara siapa kalau nama Febrio itu tidak diwawancarai kan gitu. Jadi saya kira pasti ada. Nah, namun di sini lagi menariknya, kalau memang diperoleh ketidakwajaran ya terkait dengan pengantaran oleh saudara Febrio, masa sih nunggu 25 orang harus diwawancara gitu ya. Lalu kemudian nunggu 10 hari, nunggu 20 hari pula gitu ya. Nah, sehingga lalu kalau kemudian nanti hasil yang diperoleh oleh Dr. Dian dan kawan-kawan lalu tidak akurat, ya itu saya kira yang kemudian perlu disalahkan ya polisinya tuh. Ya, kenapa? Karena tadi tidak sensitif ya dengan soal waktu ini, padahal waktu menjadi penting dalam rangka akurasi dari temuan forensik. Demikian. Baik, jika nantinya hasil otopsi menemukan ada hasil yang tidak wajar terkait dengan penyebab kematian Sutrimo, apa pengaruhnya kasus kematian Sutrimo pada kasus hukum yang tengah menjerat Febri di Kejaksaan? Kami akan bahas usai jeda, pemirsa, tetaplah di Prime Time News.
Baik, pemirsa, kami lanjutkan kembali apa saja bukti yang bisa didapatkan dari ekshumasi Sutrimo, mantan kepala rumah tangga dari mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Masih bersama dengan Wasekjen Perhimpunan Dokter Forensik Mediko Legal Indonesia Dr. Dian Novita dan juga kriminolog Profesor Adrianus Meliala. Dr. Dian, saya kembali ke Anda. Dokter, seperti apa sebetulnya SOP ketika ada seseorang yang dibawa ke rumah sakit sudah dalam keadaan meninggal dunia? Biasanya dokter yang pertama kali menanganinya akan menjalankan prosedur apa saja, Dok? Iya, baik Mbak. Jadi kalau misalnya ada jenazah dengan dugaan kematian tidak wajar, tentu ada SOP yang harus dijalankan oleh seorang dokter. Termasuk ini menjadi kompetensi 4, artinya seorang dokter umum pun juga punya bekal kompetensi untuk bisa melakukan screening apakah seseorang ini matinya wajar atau tidak wajar. Nah, mati wajar itu cuma 2, yaitu penyakit atau geriatri atau penuaan. Nah, kalau misalnya ini matinya wajar, tentu boleh untuk diterbitkan surat kematian. Nah, tetapi di luar 2 ini maka termasuk dalam kematian tidak wajar, apalagi kalau kecurigaan ke arah ada tanda kekerasan berupa perlukaan atau tanda-tanda terkait dengan toksikologi atau keracunan, maka seorang dokter umum pun di fasilitas kesehatan Pratama pun juga sebaiknya melakukan dan seharusnya melakukan SOP mediko legal, mulai dari pencatatan luka-luka yang ada, pemeriksaan luar yang ada, kemudian berkoordinasi dengan penyidik atau pihak yang berwenang setempat untuk diproses lebih lanjut, baik nanti dari proses penyelidikannya dan juga untuk mengumpulkan barang-barang bukti biologis yang ada, termasuk catatan rekam medis perlu untuk dilengkapi selengkap mungkin. Begitu, Mbak. Jadi Dokter Dian, apakah untuk melakukan otopsi atau tidak memang harus sepersetujuan keluarga atau bagaimana, Dok? Karena dalam kasus Sutrimo, informasi awal yang kami terima dari keluarga tidak menghendaki otopsi. Ya, tentu komunikasi dan edukasi itu penting juga dalam suatu proses tindakan otopsi ya. Tetapi apabila sudah ada indikasi ke arah tindak pidana, maka ini menjadi kewenangan penyidik untuk melakukan serta memberikan permintaan otopsi kepada dokter forensik. Jadi tidak perlu atas sepertujuan dari keluarga ya, bisa dari kewenangan penyidik saja. Ya, itu menjadi kewenangan penyidik. Tentu saja akan lebih bagus lagi apabila ada komunikasi yang bisa disampaikan kepada keluarga terkait dengan tujuan dari pemeriksaan otopsi tersebut. Oke, Prof. Adrian, kalau seharusnya ini menjadi kewenangan penyidik, apakah Anda juga mempertanyakan kenapa proses otopsi tidak dilakukan sejak awal? Ya, tadi saya katakan bahwa menjadi cukup wajar ya kalau penyidik tidak yakin bahwa memang terjadi ketidakwajaran dalam rangka kematian. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa kalau dikit-dikit lalu diadakan ekshumasi, dikit-dikit ekshumasi, tentu ya menjadi merepotkan juga, kan? Maka perlu ada reason lah gitu. Nah, maka apa sih reasonnya sehingga lalu menunggu 20 hari sebetulnya. Nah, saya lalu mulai berpikir bahwa kenapa ya kepolisian begitu konservatif? Maka jangan-jangan seperti kata orang, wah ini polisinya sudah masuk angin ini, gitu ya, karena ada pesan sponsor misalnya. Nah, saya kok tidak menduga demikian. Tapi kalau memang ini adalah satu judgement profesional dari kepolisian dalam rangka tidak memberikan tidak melakukan ekshumasi, maka apa dasar itu? Mungkin kita perlu dengar dari pihak penyidik soal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun nanti misalnya ditemukan bahwa tidak wajar kematiannya, maka tentu perlu ada proses forensic trail ya, penelusuran kembali jejak-jejak forensiknya dalam hal misalnya kalau memang ada konteks toksikologi, apa toksikologinya, apa racunnya, siapa yang membawanya, siapa yang memberikannya, pada jam J apa gitu ya. Nah, maka kadang-kadang kemungkinan misalnya ada satu missing link ya, tidak bisa ketahuan siapa yang memberikannya, bahkan mungkin kemungkinan dikonsumsi sendiri oleh si korban secara tidak sadar misalnya. Maka tadi terhadap pertanyaan apakah ini ada kaitannya dengan kasus yang menimpa mantan majikannya, ya saya kira terlalu pagi ya pada titik ini. Kita tidak bisa menyimpulkan secara cepat. Demikian, Mbak. Oke, Prof. Adrian, dari pihak keluarga mengatakan bahwa mereka tidak menerima dokumen kronologi kematian Sutrimo, mereka juga tidak menerima barang-barang personal dari Sutrimo, misalnya seperti telepon genggam. Apakah sebetulnya justru barang-barang itu menjadi alat bukti atau menjadi sesuatu yang penting untuk diungkap, untuk diberikan kepada keluarga, atau memang disimpan untuk kebutuhan penyidikan? Ya, pada saat itu kan sebetulnya belum ada konteks hukumnya, ya. Jadi memang menjadi aneh juga ya, kalau kemudian barang-barang pribadi itu tidak diserahkan secara bersamaan dengan
dengan jenazah oleh orang yang mengantarnya. Ya, kalau kemudian sudah ada konteks hukum, ya saya kira bisa mengerti kalau kemudian lalu barang-barang itu lalu diambil oleh polisi, dijadikan satu barang bukti misalnya, untuk kemudian dipakai dalam rangka kasusnya sendiri. Tapi pada awalnya kan tidak, gitu ya. Sehingga menjadi menarik untuk kemudian kenapa disimpan dan kenapa tidak dikembalikan. Nah, kami juga ingin tahu sebetulnya apakah sampai sekarang juga tetap tidak dikembalikan kepada keluarga atau memang sudah diserahkan kepada kepolisian dan kepolisian menahannya. Ini penting sebab juga kita perlu tidak bersyakwa-sangka kepada pihak yang mengantar tersebut. Jangan-jangan memang karena ketidaktahuannya, karena keluguannya, ya. Jadi kita tempatkanlah diri kita pada orang yang mengantar yang karena niat baiknya saja yang lalu kemudian melakukannya, tapi sebetulnya tidak mengetahui bahwa hal-hal tadi itu juga perlu diantar dan diberikan kepada keluarga pada saat yang bersamaan. Demikian. Oke, satu lagi Prof. Banyak yang menduga bahwa Sutrimo ini adalah saksi kunci dalam kasus TPPU yang menjerat Febri Adriansyah dan kemungkinan ada pihak yang berkepentingan agar Sutrimo tidak berbicara. Kalau Anda melihatnya bagaimana, Prof? Ya, saya punya karakter sama dengan ilmunya Dr. Dian nih, kembali ke TKP aja lah, lihat buktinya dulu ya, baru kemudian melebar ya, berbasis pada jejak forensiknya gitu ya. Sebab kalau kita langsung kaitkan juga dengan soal-soal bosnya misalnya, maka ya asumsi aja tuh cocokologi nantinya ya. Dan saya kira seorang akademisi tidak sepantasnya untuk sering-sering ya melakukan hal seperti itu. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Prof. Adrianus. Dan terakhir kepada Dr. Dian. Dr. Dian, berapa lama biasanya hasil otopsi jenazah keluar? Ya, baik. Berapa lama hasil otopsi jenazah keluar tentu tergantung dari tingkat kesulitan kasus dan berapa jumlah sampel serta kebutuhan pemeriksaan penunjang nanti yang dibutuhkan. Lazimnya biasanya pada kasus-kasus seperti ini nanti perlu untuk dilakukan pengambilan sampel untuk dilakukan pemeriksaan histopatologi anatomi, kemudian pemeriksaan toksikologi nanti oleh laboratorium forensik. Paling cepat biasanya kira-kira 3 minggu, bisa juga lebih cepat atau lebih lambat, begitu tergantung dari nanti masing-masing instansi bisa mengupayakan. Baik, kalau begitu. Dr. Dian dan juga Prof. Adrianus, terima kasih atas waktunya di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.